Berikutnya, tips dan trik menghadapi ego wanita, Bu ya. Waduh, ego wanita nih ya. Nah, sebelum Buya menerangkan ego wanita ya, tipnya ya, triknya. Buya mau nanya dulu ke Yanti, apa ego itu? Yanti tahu gak Yanti ego itu apa sih? Apa ego sendiri? Ego itu apa? Jadi Yanti sudah tahu ya gimana ego, tapi belum tahu itunya definisi. Coba awal siapa yang tahu definisi ego? Coba Airza, apa definisi ego? Hasrat ya, hasrat seseorang ya, yang cukup menggebu-gebu gitu, yang ingin diakui oleh orang lain, itu ego ya. Rata-rata seperti begitulah definisi daripada. Tapi kalau Buya mendefinisikan yang lebih sederhana ya, ego itu lebih cenderung kepada sifat keakuan kita, merasa paling benar, tidak menerima masukan dari orang lain, kan inilah kira-kira ego. Satu itu ego ya, kita sudah paham ego. Meskipun definisinya banyak orang menyebut, tapi paling tidak kita tahu apa itu ego. Dua. Ya, ini perlu tahu ya, bahwa ego wanita itu lebih tinggi daripada laki-laki. Harus tahu kalau kita berbicara ego. Jadi laki-laki harus paham dulu, supaya nanti kalau kalian ta'arufan tidak cepat putus. Ternyata setelah cerita punya cerita, selidik punya selidik, yang sering bongkar pasang ganti casing, laki-laki terutama, ganti lagi. Padahal yang pertama itu yang paling baik, ganti-gantinya itu adalah biasa-biasa. Karena kita tidak memahami ego wanita. Bagus, ayatin aja. Sehingga Buya bisa menggait santriwati Buya ya, dua-duanya itu. Itu egonya tinggi dua-duanya. Tinggi egonya. Tapi Buya dengan trik dan tip, egonya itu bisa luluh juga gitu oleh bagi Buya. Jadi laki-laki itu harus banyak mengalah, tapi untuk menang. Perempuan itu kalau dihadapi dengan sama-sama ego, dia lebih keras. Ladannya aja. Kemana dia maunya? Ujung-ujungnya dia mengalah juga. Itu salah satu tip. Yang pertama ya, dan seluruh santri harus paham. Kenapa perempuan besar egonya? Karena yang diandalkan bukan pikiran, tetapi perasaan. Oleh karena itu, faktor perasaan, maka jangan pernah laki-laki menyakiti perasaan. Ya. Banyak yang memujinya, menyanjungnya, dia senang. Kadang-kadang sanjungan kita adalah hal-hal yang agak sedikit berlebih, tapi dia senang. Masa ya gitu aku? Kira-kira gitu. Memangnya aku gitu? Iya. Oh, alhamdulillah. Itu daripada kamu apa sih? Apa kamu? Wah, itu sudah seker nanti si laki-laki, aduh aku salah gagal nih. Sanjung saja karena memang perasaan. Jadi perasaan itu lebih. Kalau laki-laki kan beda, bukan perasaan. Yang kedua, perempuan itu kan lemah. Untuk menjaga kelemahan dirinya agar selamat, itu didinding dengan ego. Itu apa? Karena kalau tidak ada ego yang begitu tinggi, Allah sudah kasih ego, maka dia akan banyak salah. Di sanalah kelebihan perempuan. Jadi jangan sampai begini maksud Buya. Dia kan sifatnya lemah. Maka kita laki-laki harus bisa menguatkan dia. Jadi dia itu artinya aman gitulah. Jadi kalau dia bertaruhan dengan laki-laki,
Oh, kok aku merasa aman nih. Kelemahan aku ini. Kemudian pada akhirnya dikuatkan gitu. Kamu ingin apa sih nanti? Aku ingin kuliah, udah Buya kuliah kan nanti. So, kalau nanti kuliah, meskipun kita sudah nikah, kuliah. Ternyata kelemahan dia yang takut tidak bisa kuliah, takut tidak bisa berprestasi, kita jawab, karir kamu itu dengan menikah tidak pernah terbentuk, terkekang. Ya. Karena kadang laki-laki ini udah kalau sudah nikah jangan kuliah, jangan mikir anak aja ya, anak. Masalah anak dan itu dengan sendirinya itu sudah manusiawi. Dia sedang kuliah, dia hamil, dia mengeluh. Terus kata kita apa? Kan kuliahnya kemauan teteh. Gak usah mengeluh. Kalau Buya yang maksa, oh iya. Uma kan lagi hamil besar, ujian lagi. Aduh Buya sakit. Teteh kan, oh iya. Jadi kita kuatkan ya. Nah, jadi ego-ego itu, laki-laki itu sebetulnya harus menjadi yang ketiga, pelindung. Karena perempuan itu banyak rasa takutnya. Apalagi zaman sekarang banyak trauma-trauma yang itu. Maka bagaimana laki-laki punya trik untuk bagaimana kita ini menjadi pelindungnya. Pelindungnya. Yang ditahu seluruh santri tahu pada saat dinikahi oleh kita, lepas daripada tanggung jawab secara full oleh ayahnya dan kita menjadi pelindung sang suami. Nah, jadi meskipun dalam taruhan seperti begitu, jadi ego wanita itu memang tinggi. Tetapi harus dihadapi, dilayani. Jangan pernah kita menghindar. Karena teteh nanti kalau taruhan, boleh datang laki-laki ke rumah. Teteh bawa kakak mendampingi atau adik. Kalau Buya taruhan dengan Umi, yang bawa itu adalah adik bungsu Pak Awujang. Kalau ngobrol dengan itu dengan keponakan Pak. Sehingga pada saat kita sudah berumah tangga, apa yang dikatakan? Oh ternyata selama ini kata mereka berdua, yang aku anggap Buya itu keras, Buya itu disiplin, Buya itu karakter, tapi ternyata lebih romantis. Bagaimana baginda Rasul dengan Siti Aisyah? Pada saat baginda Rasul datang ke rumah, Aisyah nangis, mau pulang ke ayahnya. Ayo pulang. Mau apa? Mau boneka. Kata, wah dibawa baginda Rasul beli boneka ke toko. Sudah dikabeli boneka, mau pulang ke ayah. Enggak, aku mau pulang ke rumah. Sudah kasih boneka. Baginda Rasul seorang nabi. Dimarah-marah oleh Aisyah di hadapan umum. Abu Bakar malu sekali. Anaknya marah-marah, tadi seorang nabi. Sudah pada pulang sahabatnya, dipanggil Aisyah dengan baginda. Aisyah dipanggil, ada apa? Kata baginda Rasul. Aisyah, aku ikut kata baginda Rasul. Itu Rasul itu, kamu nggak apa-apa kan? Dia sayang ke aku. Kalau ayah galak ke aku, kata Aisyah. Nah, bagaimana itu seorang suami dengan berbeda usia, tapi bisa meladeni sang istri meskipun jauh. Nah, jadi tip-tip seperti itu harus dipahami setelah kita mempelajari karakter ego dari beliau. Nah, banyak yang bongkar pasang, banyak putus lagi, egonya sama-sama ego. Udahlah kalau udah gitu, ya udah aja putus bubar. Ya, gitulah kira-kira. Bagus sih pertanyaannya, betul-betul sangat berbicara kepemudaan ya, remaja nih ya, generasi muda nih. Mana?